Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan 1.200 rektor dan guru besar pimpinan perguruan tinggi negeri maupun swasta. Prabowo tekankan pentingnya mencetak sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam pertemuan ini, Presiden menekankan pentingnya perguruan tinggi mencetak sumber daya manusia unggul yang tidak hanya cerdas, namun berintegritas dan memiliki nasionalisme yang kuat. Diketahui dalam diskusi mencakup berbagai isu strategis pendidikan tinggi, dan selain itu taklimat ini menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam menempatkan pendidikan tinggi dan penguatan sumber daya manusia sebagai pilar utama pembangunan nasional menuju Indonesia Emas tahun 2045. Harapan yang besar dari bangsa, harapan besar dari Bapak Presiden, bagaimana para pimpinan perguruan tinggi, bagaimana perguruan tinggi itu bisa mengambil peran yang penting pada pembangunan di Indonesia. Tadi Bapak Presiden juga menyampaikan beberapa hal lainnya. Yang pertama adalah tentang kondisi dunia, begitu ya, kondisi geopolitik, bahwa saat ini terjadi pergeseran geopolitik yang cukup signifikan, sehingga setiap negara haruslah menjadi negara yang mampu mandiri, mampu survival, dan ini tentunya sektor penguasaan sains dan teknologi, para perguruan tinggi itu diharapkan menjadi lokomotif. Negara kita, negara Indonesia, di tengah pusaran dunia yang sangat dinamis, di tengah kekayaan sumber daya alam kita yang melimpah, tentu selayaknya mempersiapkan diri, dan sekali lagi perguruan tinggi dengan para guru besarnya diharapkan memberikan peran yang signifikan. Dengan mengetahui kondisi yang disampaikan Pak Presiden tadi, Bapak Presiden berharap perguruan tinggi benar-benar memainkan peran yang signifikan, mencetak SDM-SDM kita yang... Pemirsa, Komisi 3 DPR RI mulai bahas pembentukan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi. RUU tersebut dibahas Komisi 3 dengan Badan Keahlian DPR RI. Bapak Ibu sekalian, kita sepakati untuk rapat hari ini. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Sari Yuliati, membuka rapat pembahasan RUU pembentukan RUU Perampasan Aset dengan Badan Keahlian DPR RI pada Kamis siang. Dalam RDP ini, DPR dan Badan Keahlian DPR RI membahas mengenai perampasan aset dari tindak pidana korupsi serta tindak pidana lain dengan motif keuntungan finansial. Kepala Badan Keahlian DPR, Bayu Dwi Anggono, menjelaskan bahwa RUU yang dibahas terdiri dari 8 bab dan 62 pasal, dan selain itu ada 16 pokok pengaturan dalam RUU tersebut. Selanjutnya, Bayu pun menjelaskan bahwa perampasan aset bisa dilakukan jika sudah berkekuatan hukum tetap. Ketika meninggal dunia, pidana. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa optimis pelemahan nilai tukar rupiah diperkirakan akan segera membaik seiring situasi ekonomi domestik yang semakin kuat. Purbaya menilai perbaikan ekonomi domestik akan meningkatkan kepercayaan investor terhadap Indonesia dan pada akhirnya mendorong penguatan mata uang Garuda. Purbaya yakin perbaikan kondisi ekonomi Indonesia akan semakin membuat Indonesia sebagai tujuan investor. Selain itu, dorongan masuknya aliran dana asing atau capital inflow ke dalam negeri juga akan semakin meningkat. Menkyu memproyeksikan pada tahun ini ekonomi berpeluang didorong mendekati 6%. Dan seperti diketahui berdasarkan data Gisdor, rupiah sempat melemah ke kisaran Rp16.800 per dolar Amerika dalam beberapa hari terakhir. Kalau nanti ekonominya membaik terus, harusnya rupiah akan menguat juga hampir otomatis. Kenapa? Karena orang modal-modal asing akan masuk, mereka akan masuk ke tempat yang negara yang menjanjikan pertumbuhan yang lebih tinggi. Kita kan kemarin mungkin triwulan keempat 5,45 kali ya. Triwulan ke tahun-tahun ini mungkin kita bisa ke arah 6%, kita akan dorong ke arah sana. Jadi kalau itu mereka udah yakin, jadi ada masa takut, fondasi kita kuat, rupiah akan masuk, anak muda akan masuk ini, dan orang Indonesia yang ngalirin uangnya di sana juga ke luar negeri akan balik, kenapa dia akan berbisnis di sini? Karena orang Indonesia nggak bisa berbisnis di luar negeri.
Pemirsa, Wamen Haj Dhanil Azhar Simanjuntak memimpin apel malam calon petugas haji 2026. Dirinya menilai pelatihan semi militer yang sudah hampir sepekan berhasil membentuk para calon petugas haji memiliki fisik yang kuat dan juga solid. Sudah, mohon perhatian HP nada dari disesuaikan. Jadi nanti sebentar lagi. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Azhar Simanjuntak memimpin apel malam di Kelat petugas penyelenggara ibadah haji di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur pada Kamis malam. Dalam apel yang dipimpinnya, Dhanil ingin meninjau kesiapan para petugas haji setelah menjalani pelatihan hampir sepekan. Dalam sambutannya, Wamen Haj menegaskan, calon petugas haji kini sudah mulai menguburkan ego masing-masing dan mulai solid satu sama lain. Pelatihan semi militer yang dilakukan dinilai berhasil membangun disiplin, kekompakan, dan fisik yang tangguh para calon petugas haji 2026. Saya mulai percaya, mudah-mudahan dengan semangat itu saya berharap teman-teman mulai memaknai ini sebagai amanah. Jadi amanah tadi saya sebutkan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, amanah dari jamaah haji dan amanah dari negara. Dan ini adalah kekuatan luar biasa. Petugas ini ada 4.000 totalnya nanti kan di embarkasi juga ada. Dan nanti yang di embarkasi juga kami perlakukan begini. Jadi petugas haji daerah juga kami perlakukan begini. Nggak peduli mereka dari mana, mereka harus bonding seperti teman-teman petugas di PPIH Arab Saudi. Usai memimpin apel malam peserta diklat petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi, Wamen Haji dan Umroh Dhanil Azhar Simanjuntak melakukan inspeksi mendadak ke barak peserta asrama haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Selain membantu asrama yang ditempati peserta diklat, Wamen juga memastikan kelayakan asrama yang nantinya akan digunakan oleh calon jemaah haji. Di sela-sela kunjungannya ke asrama haji, Wamen Haji dan juga Umroh Dhanil Azhar Simanjuntak menyempatkan bermain basket bersama dengan klub Ashaj di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Dhanil ditemani sejumlah awak media yang sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagai petugas media center haji. Concern pada fasilitas asrama haji. Memang PR kami itu adalah setelah pemindahan aset dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji dan Umroh, itu adalah memperbaiki semua fasilitas haji. Oleh sebab itu kami sih berharap nanti dana haji misalnya yang dikelola oleh BPKH, dana kemaslahatan, kemudian bank penerima setoran misalnya CSR-nya itu bisa dialihkan ke fasilitas perhajian. Kementerian Agama sudah bikin grading fasilitas UPT asrama se-Indonesia. Ada banyak yang mangkrak, ya kan sudah kita buat. Maka kan sejak awal kami sudah MOU dengan kejaksaan untuk pendampingan terkait dengan asrama-asrama haji yang mangkrak dan bermasalah secara hukum, supaya kemudian pergeseran aset tidak, ketika kami terima sudah tidak bermasalah secara hukum. Nah, itu sudah kita lakukan, Mas. Oke, terima kasih.